Oke, kembali lagi di Del Podium episode piro iki rek? Kesekian. Saking akeh wis sampai tadi gitu. Konsisten is key. Consistent is key to greatness. Ya, kalau kalian lihat ada beberapa kalian berbeda di video ini. Ya. Kita kekurangan anggota. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah. Allah. Masih sehat kok. Cuman ada urusan. Ya, masih yang Adit masih ada urusan. Sepertinya itu sih, Pak Wartam sih. Iya, Pak Wartam politik. Waduh, penguasa dia. Bapak OTW deh. Oh iya, anak hukum lagi. Mosok koncone penguasa Kenjeran gak penguasa sisa. Yes. Woo. Ngene. Waduh rek. Ya kok, perkenalan sih ya. Ya. Perkenalkan, saat aku hostnya hari ini, namaku Iqbal Adin, penguasa Kenjeran, insyaallah. Penguasa maritim Indonesia. Waduh, OTW. Maritim Indonesia. Dia penguasa maritim Indonesia. Aku itu orang yang akan jadi raja bajak laut. Wes ngono to. Template-nya gak tau ganti ya? Gak ganti. Perkenalkan, saya Raditya Fadlur Rahman, mengeksplorasi dunia informasi. Wena. Kok hari ini semakin ini ya, semakin berambisi ya. Kok gara-gara Adit gak ono tambah berambisi. Kamu ya, kan memang itu sih. Kalau bawaannya ada Adit itu bawaannya kapituli. Oh iya betul. Karena kan orangnya sangat mengangenkan, sangat membuat santai. Loh gede. Waduh, ya udah. Ini Mas Opo. Gimana Mas Sus? Hah? Apa yang ingin kau katakan? Ada kata-kata di bulan September ini? Ya bentar lagi akhir September juga ya. Yes, ini minggu terakhir September. 27 September sekarang waktu recording. Dan fun fact, 2 hari yang lalu aku ulang tahun. Nice. Happy birthday. Selamat ulang tahun ya. Hari H aku ngomong happy birthday to me anjing. Cuk, gak ada yang ngomong anjing. Aku lupa anjir. Aku itu rencananya mau ngucapin 000 pas tanggal 25. Kelupaan gara-gara aku kebanyakan acara, mohon maaf. Si paling banyak acara. Aku tuh sebelumnya itu kayak ini udah bulan September. Bulan ini Iqbal ulang tahun, mau tak ucapin 000 kan. Terus pas hari hanya pas tanggal 5 ya udah itu terjadi aja dan berikutnya lo jancok Iqbal ulang tahun aku lupa ngucapin dan ya aku yang bicara Parah kan Jong. Parah. Pas ulang tahun udah cerita ya. Pak, iya Ju. asu wis tak ngucap lu. Padahal aku wis aku ngesakno makalah. Yo aku wis ngesakno. Aku lagi ngecek, tengah-tengah ngesakno makalah kan. Jam 12 malam aku buka HP. Yang ngechat di cuma satu. Aduh. Alhamdulillah masih ada satu ya. Aku lihat kok temenku gak ada yang ngomong ya. Aku lali curang coba aku agen acara ya opo enggak. Aku pulang itu ya. Aku kan kegiatan ya. Pulang aku sama keluargaku dibeliin. Ya, apa ya? Beli dessert box. Dessert box terus ditambahin ditambahin. Lo budget ya? Lo budget Semakin tinggi dirayakan. Yang penting semua dirayakan. Padahal tahun kemarin perasaan pizza loh. Kok tambah downgrade? Sesuai apa? Balita. Roti. Kuat gas tuh roti. Guys, tahun depan mana wis kotak mesis gitu. Kotak mesis ditambahi lilin. Tahun depan nasi telur aja Bang, enggak apa. Hah? Nasi telur biar tambah sehat. Makan angin loh. Aduh. Bisa-bisanya aku di jalan nih kayak happy birthday to me anjing lah. Happy birthday. Gak mau inget lagi lah, Cok. Tapi jujur sih, ya Pak. Kalau mau jujur ya, waktu hari H itu
karena kan itu hari Senin ya. Bayangkan anjir, aku ulang tahun hari Senin 3 matkul, bangsat lah. Selamat ulang tahun 3 Maret ya juga. Hadiah ulang tahun. Rasa bersalah. Hadiah ulang tahun. Rasa bersalah Bang Rahim. Gimana ya, aku sayang tuh soalnya kan di aku juga termasuk salah satu panitia untuk acara. Bukan flexing, aku hanya memberitahu apa yang sudah terjadi. Ya, jadi pada hari itu ada acara dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu aku full acara dan jadi ya enggak sempat kepikiran tuh ini ulang tahunnya, soalnya Senin juga aku dua matkul ada di pagi hari langsung diterjun sama acaranya, ya gimana keinget anjir, langsung pulang langsung capek langsung turu ya cuma Ya, apa? Alasanku tahu. Ya kok, kamu. Sebenarnya jujur ya, jujur ya. Aku lebih toleransi kamu ya daripada Adrian. Mbok aku penasaran tadi kenapa? Nah, aku anak ulang tahun itu aku nggak pernah aku ngafalin orang ulang tahun itu cuma satu dua anak toh, yang dulu banget. dua lah. Lainnya aku nggak itu, soalnya aku ngeliatin IG terus untuk story ini, ini ulang tahun ini. Kan kebetulan kan kamu story H plus satu semua kan kalau nggak salah. Nah kan, lanjut. Itu juga karena pengalaman itu. Dulu aku sama teman-teman prodiku, prodi ospek fakultas kan ada PK-nya kan, pendamping kelompok. Nah itu ada ulang tahun. Tapi itu ngerayainnya H plus, gara-gara gak ada yang nyadar. Iya, makanya itu. Kau tahu kenapa aku ngambilin H+1? Itu sebenarnya ya di hari H itu ada salah satu temanku yang ngupload story. Tapi aku izin kepada dia kan. Jis, sepertinya sorry ya, aku kelihatannya tak keep dulu ini. Repostnya nanti aja. Penasaran kan? Siapa aja sih yang belum ingat? Gitu. Dan apa lala? Apa jadi? Yang ingat cuma 3, Cok. Aku ingat hampir satunya terlebih. Yang ngomong temanku ya. Jadi selain keluarga ya, temanku yang ngomong hari H tanpa diingatkan. Maksudnya dalam inisiatif sendiri ya. Ini cuma 3 orang. Sialan, aku termasuk ya. Dinda, Ajis, Farel. Aku lupa bang, sumpah bang, aku itu satu hari itu full jadi gak kepikiran Saya justify. Iyalah. I'm justifying myself karena emang awalnya Ya walaupun Wibu agak jujur ya. Ya paling ramai itu biasanya paling salah. itu kalau nggak salah aku ngeliat storynya Ajis ABD bal, oh jancok aku lupa langsung tak bilangin di grup kan, langsung bilang ABD bal. Nah iya. Paling story tuh. Terus gimana ya? Jujur ya, awal itu aku pas pertama kalinya itu hari H, aku juga selalu mikir tentang ulang tahunku. Ya karena kayak mungkin aku ada kegiatan dari pagi sampai malam gitu kan. Aku kan ada kelas pagi ya, jam 7 gitu kan. Terus aku di kampus itu sampai jam 9, setengah 10. Aku baru pulang itu jam setengah 10. Jadi aku pulang itu tiup lilin, makan, tidur. Real. Tiup lilin makan tidur, oke siap. Iya kan? S1. Skip. Jiwa teknik ya. Jiwa teknik siap. Gitu. Jadi kayak awalnya itu di hari H itu aku nggak berapa pikir. Ya aku maklumin lah orang ya aku sendiri kan mulai melupakan ulang tahunku sendiri kan. Tapi ya jadi kayak kalau aku sendiri itu bahkan nggak seberapa big deal sama ulang tahunku sendiri, ya orang lain mungkin apalagi orang lain gitu loh, ya kan. Tapi jujur sih ya, setelah besoknya kamu ngomong kan, kamu nge-post terus bilang sorry Bal aku telat, tapi kok gak ada yang ngomong. Mulai situ coba aku pikir aja. Ya kan tak bilangin kan apa
tak bilangi ada yang ngomong, ada yang ngucapin ta. Terusan tak bilang dikira anak-anak nggak lihat story ku kan aku yang ngepost storymu. Terus tak tunjukin, terus tak tunjukin ini orang-orang ini abang lihat storymu. Ini tiba-tiba yang awalnya aku ngepost story sampai aku bilang Jaco Iqbal gak respect, gak mau repost. Malamnya tiba-tiba di repost sama ini soalnya biar nggak apa-apa biar ada yang ngucapin. Jadi aku kan awalnya gak mikir ya, cuman karena kamu bilang kan, kayak masa sih kamu mereka gak bilang bedakan Bal, males sama Iya, bedakan males sama lupa. Ya, males dan lupa. Itu gimana ya? Kayak itu kayak Men-trigger. apa ya? Memajukan dikotomi gitu loh. Oh. Kayak itu antara mereka sengaja atau nggak sengaja gitu. Kayak dalam satu sisi aku kayak selalu aku kan sebelumnya kan nganggep kan nggak sengaja tuh. Ya wes mungkin mereka lupa apa. Tapi kayak karena mereka lihat dan mereka nggak ngapa-ngapain, itu kayak ya sedikit tergoyah. Aku jujur itu pun kaget. Mereka yang termasuk circle-mu itu belum ngucapin ke kawan itu, aku ya kaget kok. Pasti bilang belum ngucapin, aku ya kayak kok belum ngucapin ini anak-anak. Mungkin ya, makanya aku bilang antara males sama bedakan antara males sama lupa. Ya kan males kan bisa aja gitu. Ya gitu. Terus kan aku kan awalnya kan kayak nggak mau ngingetin nih kan, karena aku sendiri ya, aku sendiri itu anggapnya kayak misalnya aku ngingetin ini kayak aku akan caper gitu. Iya. Kan? Masa aku ulang tahun, masa kalian nggak mau ngasih apa ngomong selamat ulang tahun sama aku gitu kan, kayak caper banget kan. Tapi kayak aku nggak usah caper, karena aku tahu ya mereka temanku kok. Mereka pasti lupa, mereka gak akan dengan memilih untuk tidak membilang gitu kan. Terus setelah kamu kasih tahu siapa yang lihat itu, aku mulai ragu tuh. Kayak dari awal uniknya itu dari awalnya yang aku gak mikir jadi mikir karena apa ya, karena sugesti apa. Mereka melihat pun itu ada 1000 alasan kenapa mereka nggak bilang. Biasanya gini sih Bang, misalnya dari pandanganku, karena lu nggak story. Biasanya orang ngucapin HBD itu gara-gara orangnya nge-story dan dengan kabaran orang itu nge-reply HBD ya gitu. Biasanya gitu. Kalau aku dalam pandanganku gitu sih. Ya, gimana? Aku soalnya kalau misalnya misalnya temenku, tapi kalau aku nge-DM HBD cuma tapi kita nggak seberapa deket mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita nggak seberapa deket, aku nge-DM itu kayak gimana ya rasanya. Tapi kalau misalnya dia buka, dia nge-story, kan ada jelas saya reply ya. Kalau reply ya biasanya oke, dia ulang tahun tak ucapin terus ya udah selesai. Tapi gimana ya? Kayak perubahan itu loh gara-gara sugesti itu. Itu sangat menarik loh. Karena kayak hanya sugesti kecil. Apa mungkin mereka sengaja? Itu hal kecil itu bisa berubah semuanya. Gitu. Terus aku yang awalnya gak mau caper kan. Terus tiba-tiba aku mulai caper. Setidaknya teman-temanku dekatku. Aku bilang, aku kasih riddle tuh pada mereka. Istilahnya sebenarnya agak nyindir sih sebenarnya. Karena ya tau lah, kayak kalian temanku, masa kalian nggak ada yang ingat gitu loh. Tapi sudah malah ID itu tau, aku ngasih riddle kan. Aku ngasih riddle jawabannya umum. Apa kayak apa ya, sih ini ayo buat kalian ayo. Riddle-nya ini riddle-nya. Semua orang punya aku, tapi aku gak bisa dilihat, didengar ataupun disentuh. Setiap tahun aku bertambah tapi juga berkurang.
umur. Ya umur. Umur kan? Iya. Nah, awalnya mereka itu cepat ambil bilang umur. Wah, keren anjir. Tapi masih belum nyadar. Acuk bangsat darah ini. Tahu sih? Yes, oke. Ikan. Aku bilang, "Rek, umurku berapa, Rek?" Berapa? 19, 18, 20. Ya Allah, aku masih belum 20, Rek. Aku masih 19 Masih baru. plus 2. Betul? Ya. Plus 2. Gitu pun masih ada yang loading anjir. Gitu pun masih loading. Terus anak-anaknya bilang, "Loh, Iqbal, kamu ulang tahun kan?" Terus aku di PC, baru mereka Pak. Ternyata kebanyakan dari temen itu mereka itu gak percaya. Hindar ini Ustaz. Iya. Iya kan? Mereka kan lihat story. Si. Mereka lihat ke story. Tapi ya aku gak tahu ya, setidaknya kata mereka ya. Mereka lihat story. Tapi karena gak ada kredibilitas dari aku, kayak aku kan gak repost ya. Yo, makanya itu. Seta. Cok biasaan apa teriak-teriak aku. Iki lho apa tetangga iki lho, krungu kabeh. Aku biasanya mesti kesel banget ya misalnya aku nge-tag orang tapi nggak di repost. Biasanya ini aku nge-tag ini nggak di repost anjing bangsat tiap kali loh. Please yang lihat misalnya fotomu genah tak repost ya. Please. Iya toh? Ya. Ya iku kayak jadi mereka itu karena aku nggak repost ya. Karena kayak kredibilitas kamu itu dipertanyakan sebenarnya. Jadi mereka itu kayak bilang mereka lihat kamu nggak HBD. Terus kayak apa ini cuma bohongan. Jadi mereka kayak nggak nyadar, oh ya wis lah bohongan paling kan. Terus baru aku kirim akte dulu 25 September 2004 baru mereka menyadar. Gitu sih ya. Kamu Pak, aku kamu kok. Aku kamu kok. Lamanya sampai 2. Tae. Makanya ya kelupaan doang anjir gara-gara ribu, sorry. Itu sih kayak menurut Dit, kamu pernah nggak Dit? Kayak kalau misalnya gue pikir-pikir mana itu kayak sugesti banget. Ya, let me sedikit itu antara sedikit soal HBD, nggak dia soalnya. Aku ngerasain every single year jujur aja. Aku ngerasain rasa sakitnya nggak dikasih ulang tahun sama konco-koncomu ya kan konsisten nggak ngucap no anjing bang satu ini pas aku ulang tahun nggak mau ucap no. But yeah, it hurts honestly it hurts. Kenapa? Kamu jujur aja nggak tahu kenapa sakit ya. Ya padahal hanya hari ya padahal tinggal ya lu diucapin tangga itu ya bodo amat sih sebenarnya cuma gak tau tapi sakit aja gitu kalau nggak diucapin ntar ada rasa nggak enaknya anjir Ya, rasa dihargai gitu kan. ya dihargai kayak nggak ngucapin nggak hargai aku gitu ada no feel kan Jujur aja, apa ya? Kapan? Aku ulang tahun kan Juli itu kan. Ya. Aku kan nggak nge-story apa-apa. kau tahu ucapin nggak Hah? tahu ucapin Iya kan. aku ucapin Aku ngucapin itu anak dikit. Soalnya aku juga kan nggak nge-story. Aku tipe circle itu buat yang ulang tahun nge-story kan. Aku story apa gak ada yang nge-IG kan. Ya aku akhirnya kan aku yang cuma itu dikit-dikit kan. Terus circle SMA aku yang ngucapin kan cuma dikit. Terus aku ya kayak aku ya udah aja. Apa ya? For me ucapan ulang tahun apa ya? It's not a very big deal aja to me. I mean in the end kan ya kita ketemuan dia kan tetap ya betul cuma ya sebagai tanda respect sebagai tanda harganya aja sih kan juga entah kenapa ya every time aku mau ulang tahun itu hal-hal yang aku harapin itu orang-orang itu ngucapin ke aku kayak aku itu tiap tahun itu nggak pernah diucapin banyak orang kayak pasti 5 lupakan bagian keluarga karena mereka pasti tahu kalau soal temen kenalan gitu biasanya tuh di bawah 5 biasanya paling maksimal 6 kalau nggak 7 itu dari semua kenalan yang kenal dari SD sampai sekarang
kemarin ya, kemarin SMA kalau aku ulang tahun kemarin ya. Dan I don't know, orang-orang kayak padahal mereka lihat storyku jelas-jelas gitu loh. Tapi kayak kok mereka nggak ngucapin ya, kok kayak aku kayak nggak ngerasa dihargain gitu. No, aja felt that. Ya balik ya, kamu juga gitu. Tapi menurutku sih, kalau kamu mau lihat secara objektif ya, itu kayak mereka ngucapin atau nggak ngucapin itu mereka tetap orang yang sama. Iya benar. Kayak tingkat respect mereka kepada kamu itu sama, gitu loh. Kayak kualitas mereka sebagai seseorang itu tidak berubah karena mereka nggak ngomong ngucapinnya happy birthday, gitu. Cuman menurutku itu sih fakta kalau kayak ada kemungkinan kalau mereka itu sengaja nggak ngomong. Mereka melihat dan mereka memilih untuk tidak ngomong. Itu fakta yang paling menyakitkan. Kau gak ngucap nona aku atau ulang tahun? Aku gak tahu anjir. Udah sumpah aku story lo kan lo story picture sumpah. Sumpah aku gak ada. Aja ya. Iya. Saya sebagai pengguna Instagram yang jarang nge-story, Iya. Maksudnya kayak aku kan harus lihat story kan iya. kayak pokoknya pencet gitu loh. Ya gitu. Gitu kan. Ya gitulah. Kayak apa ya? Dulu ketika kecil. Kayak kita itu dulu pas kecil aku kan pernah ya lomba terus kayak ya karena ada lomba ada babak pertama kan, babak penyisian, dan babak penyisian karena dulu kan pakai kertas ya, SD kan gitu. Lomba matematika loh ya, lomba SD, jadi kayak mereka harus di-scan manual. Itu waktu nunggunya itu kayak 2 jam 3 jam dan aku sebagai bocil itu kan 2 jam 3 jam itu seperti 1 hari ya. please itu sungguh waktu yang sangat lama. Jadi kan kayak karena aku gabut ya, sebagai anak kecil apa yang kamu lakukan kalau kamu gabut? Muter-muter gak jelas kalau gak makan gitu. Ya. Aku bilang ke ibuku, "Ma, aku makan, aku lapar." Gitu. Itu tengah-tengah ya sekitar halfway there lah, setengah jalan mau pengumuman lulus babak kedua. Gitu kan. Terus ibuku kan kayak mikirnya, oh ya udahlah, beliin aja wis. Nanti kalau kamu lolos babak kedua nanti lapar nanti kan gak maksimal. Beliin. Seret aku makan kan, aku dimakan nih. Ya didulang gitu kan. Didulang sambil babak 2 itu lagi diumumkan. Setiap kali ada I itu kan aku berharap ya. Jadi setiap kali mereka I itu aku berharap ada namaku. Gitu. Aku dipanggil berharap. Tapi kayak setiap kali ada I tak tungguin. Gak ada kan. Akhirnya berhenti, selesai. Pengumumannya bilang untuk yang babak kedua 30 menit lagi dimulai. Mohon masuk ke kelas yang ditentukan. Gitu kan? Aku gak masuk. Posisiku sudah makan. Aku ya ibuku kan mau gak mau harus pulang. Ya sudah, tapi ibuku itu kayak dalam sekedar sehela nafasnya gitu. Di antara nafasnya itu dia bilang, kalau tahu gak lolos, mending makan di rumah aja. Kayak secara subjektif itu ya masuk akal lah. Kayak ngapain beli kalau misalnya cuma. Cuman kayak karena aku nangkepnya itu kayak kenapa sih aku harus bayar? Oh ya kamu gak naik, kalau harus babak 2 gitu. Kayak sugesti itu kayak kalau misalnya ini gak berguna, kamu tak beli itu gak berguna. Kalau kamu gak lolos babak 2, ini tak beli ini tuh biar kamu itu gak lapar kalau babak kedua, tapi kamu gak lolos babak kedua. Terus buat apa? Aku nangkepnya gitu kan. Aku putar terus. Jadi sejauh jalan aku diem aja kan.
kayak aku kan merasa sakit, aku merasa sakit kan, kayak apa aku mengecewakan, gitu kan, kayak hanya perbedaan perspektif, kayak cara ngomong, konteks, cara nangkepku itu sangat berubah, teks yang aku dapat gitu, dan itu sangat merubah 180 derajat seluruh kayak percakapannya. Misalkan artinya kan ibu kan secara objektif kan benar, niatnya benar, cuman karena aku nangkepnya beda, ya kayak gimana ya, aku yang awalnya biasa-biasa aja, ya udahlah bapak dua kan udah lolos, karena tadi aku nangkepnya kayak buang uang itu kan udah kalau kamu lolos, karena itu aja itu aku sampai sekarang itu kayak sedikit takut kalau bisa ngomong, kayak ya kakek bulan kalau lolos gitu. Oke, jadi ini aku wakil aku cerita lambe aku dewe kayak masa aku hostnya ya bener sih, cuma Masa tak potong, ya apa aku dengerin dulu dong. makasih ya, aku itu cerita dalam lubuk hati. Tapi ya, don't you think itu ya sama aja kayak ngapain berusaha kalau akhirnya kamu nggak menang? Pokoknya itu sama aja. Sugesti kayak itu sama aja. Tapi ya kan kemenang kamu aja, tapi kan ya lebih ke sugesti sendiri. Kadang kan emang orang tipenya asal nyotot aja, gak perhatiin konsekuensi itu juga kan. Kadang orang gak bermaksud kayak ngomong sebenarnya postinganmu kayak bedain kayak misalnya nggak desain kan, perspektif postinganmu jelek karena ngomong postinganmu kurang bagus, kayak misalnya aku udah kayak gini apa ya, wording aja sih sebenarnya kan, karena wordingnya jelek jadi bersugesti aneh-aneh Gitu loh. Kayak ya gimana ya, mungkin apa ya, ambil dulu aku ada cerita sih, mungkin aku belum pernah cerita, aku SD juga sih yang ngomong guru, waduh guru sendiri asik, aku kelas 6 aku ngomong dari SD mana pokoknya feel kan gimana skip pokoknya di sini sekolah swasta ya lanjutkan. Nah itu lah anggap aja apa ya, gede sesi kayak sharing lah. Terus anak dia ngomong kayak anak-anak kelebihan kekurangannya itu posisi kelas kami kan, bukan dia ngomongin si anak C, anaknya kayak gini, terus ngomong ini balik kelas, posisi kelas banyak Radit, anaknya enak kalem tapi kurang sosialisasi, dia sendiri kayak nggak apa ya, ngono lah diomongi aku nolak gak ono koncone, padahal aku sak durunge iku kayak wis bareng arek-arek, wis kayak nak kantin bareng, wis ngono apa ya anjing. Jadi itu kan, jadi kayak meragukan kayak aku kudu lah gitu. Makanya padahal awalnya kan kayak kalau pikirnya kayak ya kehidupan sosialku aman-aman aja kan, dia ngomongnya Radit itu kurang sosialisasi, kayak kurang, aku lihat kayak ya gitu lah, kurang nimbrung apa ya, Orangnya kuat Pak? standar guru SD lah, Karena orang ya let's say ya bisa masuk let's say gak sampai sentuhan dosen lah. Iya. Please. Enggak, maksudnya I had that experience before, mana kayak orang yang tua itu langsung locos, langsung what you do gitu, tanpa mereka pengetahuan mereka. SD swasta ini masalah guru negeri. Iya, maksudnya my family. Oh ya. I experienced that shit before. It sucks. And masalahnya karena mereka lebih tua daripada kamu itu, there's nothing you can do gitu. Lu nggak bisa ngelawan, nggak bisa nyocot balik. Bahkan kalau kamu nyocot balik pasti kamu kalah gitu. At least in my experience gitu, aku kalah dan it still sucks. And that's like the worst thing that
you can rasakan itu kalau misalnya kamu ngelakuin gini tapi dicapnya kayak gini itu udah maksudnya gak enak dah. Kayak mau nyapu terus kayak ayo nyapu, kamu malas aja. Iya. Jadi nyapu. Padahal aku ya misal dalam konteks Dia jadi gak ikhlas. iya kayak aku udah ngelakuin ini tapi kayaknya loh kamu ngapain, kamu nggak belajar. Kamu misal dalam konteks belajar ya, aku udah belajar, aku udah bisa belajar ya ayo kamu nggak belajar ya, ayo belajar tambah lagi. Jancok wes belajar 24 jam cowok, mau apa lagi cowok, aku wes belajar stres-stresan mau ganggu jancok. And that happens many times, dari terutama pas ujian ke SMA dan Penyakit. pas SMP itu udah makan tiap hari rebumen, aduh sampai stres aku. Ya betul, life I guess. Ya Art of berbuat berdoa. kayak apa ya? Ya kayak tadi dari yang kayak mau inisiatif melakukan sesuatu, terus karena komen orang lain kayak jadi merasa kayak ikhlas. Rasanya kayak aku melakukan ini karena orang itu gitu. Iya makanya itu, terus mau gimana? Terus gua harus gimana cowok? Cantik aku harus gimana ini? Ya kan enggak, harus gimana gitu nggak enak. Padahal berarti komennya orang lain itu bener-bener kayak ngaruh banget sama kita. Iya. Kayak gimana ya? Kenapa sih? Kayak kalau kamu lihat secara objektif lah, kayak mereka ngomong apapun itu tetap inisiatifmu sendiri. Tapi kenapa ya? Tapi kayak kalau mereka ngomong ya otomatis malas lah. Aku mau cuci piring, inisiatif. Ayo cuci piring sana, habis. Iya, aku biasanya masih gitu. Aku biasanya masih gitu. Tapi padahal awalnya kan inisiatifnya kan dari sendiri. Walaupun orang ngomong pun harusnya nggak berubah itu. Tapi kayak karena kita dibuat merasa kita melakukannya itu karena suruhan. Iya. Itu loh. Kayak ya sebenarnya persepsi kita sendiri sih. Ya, itu suggestion. Iya kan? Karena ada omongan orang lain itu kita merubah perspektif kita. Hal yang perspektif kita mungkin aku rajin nih kerjain soal. Terus orang-orang ada orang bilang ayo sana belajar kerjain soalnya. Kamu kayak terus yang apa dia rajin berarti. Kesel sih aku nyesel sih. Kayak dan itu juga bahaya banget sih menurutku. Kayak kalau misalnya ada kan orangnya yang orang ini misal cara belajar, ya kan? Aku punya temen nih cara belajar nih, terus dia kan merasa kayak nilaiku merasa kurang, terus dia mulai aku mulai belajar lah, dia mulai belajar di kelas, buka buku, reaksinya orang-orang apa? Dia belajar, dia kan? Iya. Wena ale, wena Cindra. Orang-orang kan bilang kayak, ini bukan kamu orangnya itu malas, kenapa kamu belajar? Jadi kayak kita yang mau mulai berubah, seakan kayak terpukul balik ke kondisi awal. Kayak itu, ya Allah, sangat mengefek ya. That's why for me it's very important buat ada bukunya kan apa seni untuk belajar bodo amat. Ya, The art to not give a fuck everything. Oh, penting sih karena jujur aja kalau misalnya kita juga nggak bodo amat sama semuanya kita pedulin itu juga bakal ganggu kita sendiri dan ada efek ke psikis juga dan everything bakal terganggu. Makanya dengan lu bodo amat ya you just be yourself, you don't care about anything gitu. Enak. Wow deh. Lu gimana? What do you think is bodo amat? Apa itu bodo amat? bodo amat ya, anggap angin lewat gitu aja.
kadang kan kita di setiap hari kan pasti aja diomongin kayak saran-saran atau apa. Ya. Kadang ya itu sih bodo amat. Kadang ya emang gak harus diperhatikan aja, nyari kesibukan lain. Menurut ada cara gimana kita bisa Lebih ke mindset gitu aja, bukan terlatih juga. Ya gimana? Ya pokoknya lebih ke mindset lalu, semua tuh nggak kenal lalu. Iya. And just follow your day. Setiap situasi itu kayak membutuhkan Ya, kayak mindset yang berbeda ya. gak semua masukan harus diterima. Tapi nggak semua kritik harus ditolak. Iya, itu juga. Gitu loh. Aku kan baru-baru ini ada menemukan cara bagaimana cara membuat yang paling efektif. Put your headset, pakai volume paling tinggi terus katanya hingga di angkasa sana. Gitu sekali lagi. Aku ngomong solusi ibu kan. Ya, Ibu dunia sendiri. ya dengan dunia sendiri sibuk dengan. Bener kan? Ya. Full volume, nggak bisa denger dunia lain. It's full. Ini kamu sudah berada di dunia sendiri. Apalagi kalau Tapi itu dengan cara itu kita bisa bodo amat dari orang lain, kita nggak akan mendengar pendapat orang lain gitu. We just Ya, live ourselves. Ya itu sih kembali beda orang menyikapi informasi yang diterima beda-beda. Kalau aku pribadi ya menyikapinya Tapi kadang soalnya Ya. ada orang gitu yang bahkan mereka walaupun kasih opini atau apa ke kita itu sangat berisik banget sampai aku nggak pengen dengar gitu. Makanya aku pakai headset dan like udahlah bacot koncok. Iya kadang sometimes kayak orang aku gak mau dengar sekarang dulu bentar. Ya, like, your sound, suaramu itu merusak telinga saya, mohon maaf. Walaupun kadang itu temen dekat aku anjing sih aku enggak sih aku Nanti aku cor, tolong cor, please. tapi itu selama SMA aku beberapa kali gitu sih entah itu sumpah kan damaian tertipu terus ketika kamu nggak boleh Ya, please, kedamaianku lebih Gocin bang. wes tapi ya Itu subuh tingkat tertinggi kayak sumpah ya sampai kayak dengar suara doang ya. Berarti kayak kamu nggak dengerin kata-katanya itu apa, walaupun kayak kata-katanya itu sesayang apa, kasih sayang apa, sebaik-baik apa, tapi kayak dengar suaranya ada kayak kak, wis, dah, stop, sudah keluar. tapi ya semakin kedewasaan menurutmu kayak sugesti aneh-aneh itu semakin kuat apa semakin hilang? makin sini makin hilang sih. Karena jujur aja aku makin sini kayak aku satu hal yang aku peduli itu adalah masa depanku. Lainnya bodo amat. I don't give a fuck about anything else selain masa depanku. Udah itu. Selain kayak aku usahaku, prosesku untuk who I wanna become, gimana hidupku nanti, usahaku untuk menjadi orang yang aku mau, itu doang yang aku peduli sekarang. Sisanya mah bodo amat mah. Aku sejujur aja mikir kayak gitu soalnya I don't know, I could survive the world, I guess. Gitu pun pas Gojek kan nggak mikirin apa ya. Iya. Sekarang kan bikin kayak gini kan Aslinya gini ya gak terlalu gitu. Kayak kalau menurutku ya gitu. Apakah sugesti orang itu kan semakin dewasa itu semakin ngefek juga? Tergantung sih. Jadi gini, semua orang kan punya apa ya integritas diri. Ya semakin kamu berusia, semakin kamu banyak berpengalaman dan semakin terbentuk integritas dirimu juga. Jadi kalau integritas dirimu, kalau profil dirimu itu sudah terbentuk, kamu itu masukkan orang-orang yang kayak menggoyahkan itu kan gak seberapa efektif. Kalau misalnya kamu sudah mendefinisikan dirimu sebagai orang yang ya disiplin, orang-orang bilang kayak males kamu tidur aja,
itu gak akan efek. Karena kamu tahu, aku tidur ini karena aku istirahat, aku sudah melakukan tugas-tugasku. Aku gak malas. Ini istirahat, gitu loh, nggak menggoyahkan. Dan itu ada hubungan besar ya, kayak sama dengan kayak kedewasaan. Tapi juga kebalikannya, ya kan? Kayak kalau misalnya orang itu belum dewasa, jadi kayak mereka itu kayak belum yakin dengan dirinya itu siapa. Menurutku bayangan gini guys, kayak clay itu apa ya? Tanah liat. Kalau aku bayangin ya, aku bayangin orang yang sudah dewasa, orang yang sudah terbentuk jati dirinya, itu kayak tanah liat yang subur. Kamu tonjol-tonjol, pencet-pencet, itu nggak akan berubah ukuran, nggak akan berubah bentuk, dia tetap begitu, ya kan? Tapi bayangkan kalau mereka masih lembek, kamu dorong sedikit, berubah bentuk lah. Kamu penyet, nggak balik lagi. Kenapa? Karena mereka mendefinisikan, oh, apakah aku sebenarnya harusnya bentuknya seperti ini? Oh, apakah aku orangnya sebenarnya orang yang malas? Karena orang-orang bilang aku malas, gitu. Jadi kayak membentuk jati diri itu penting. Kayak kalau kamu masa kecil itu nilai-nilai tertentu itu harus benar-benar ditetapkan ya. Karena sugesti pas kecil itu bakalan dibawa sampai masa depan, sampai dewasa. Jadi kalau kalian punya anak, sampai punya anak ya. Sopo anakmu Bang? Sekarang. Dan kalau kalian punya anak, pastikan kalau kalian itu menanamkan nilai-nilai dan Nilai-nilai Pancasila. itulah ajaran negara ya guys. Kejauhan. Ya, nilai-nilai yang kalian ingin. Kayak ya mungkin kalian pikir kayak setiap hal-hal kecil itu ya sepele lah. Tapi justru hal-hal kecil seperti kayak anakmu, biarin anakmu itu berbagi sama adik-adiknya, kakak-kakaknya, saudaranya. Biar mereka itu kebiasaan kayak, oh ini bukan barangku, ini barang kita. Kalau kamu mau pinjam, ayo pinjam, nggak apa-apa. Gitu. Karena nanti semakin besar, nanti semakin kebiasaan. Dan justru itu kan, justru yang itulah karakter itu kan jadi kuat. Nah, itu apa ya? Menurutmu ada sifat-sifat sing menurutmu kamu mau berubah? Right now. Iya. Yang sekarang. Boleh. Masa depan masa tahu. Di dunia ini lah. Ya, di masa inilah. Okay. So before we go on with this topic, sebelum kita masuk ke topik ini lebih dalam, menurut kalian hidup kalian terstruktur gak? Nggak, ini sama aja topiknya nanti ya berhubungan kayak sifat-sifat yang ini aku bahas, tapi sebelumnya aku pengen tanya, hidup kalian tuh menurut kalian terstruktur gak? Jangan dulu, kamu ya. Jawaban tergampang, iya terstruktur, but not into the tiny details. Lebih ke alur besar. Aku mau kesini mau ngapain? Contohnya gimana? Aku kuliah. Gini, Soalnya gini, what I mean is terstruktur gitu. Hidup gue tuh bener-bener terstruktur, like literally like shit terstruktur. SD, let's say hidupku itu baru mulai itu kelas 6 SD. Sebelum itu aku itu, aku baru mulai rasa hidup itu kelas 6 SD. Ya. Sadar orang lahir tiba-tiba satu kelas 6 SD. Langsung merasa umur 12 ya, langsung 12 like let's say teenage life gitu. Ya. Kenapa? Karena aku baru mulai ngerasain masalah itu di umur aku ya teenage gitu, baru masuk umur 12 ke atas baru mulai masalah. Makanya tuh aku namanya aku baru merasa hidup itu, karena di umurku pas kecil
Alah paling masalah terbesar paling ya pas dimarahin mama. Itu masalah terbesar, udah gak ada lagi masalahnya. Ya terus oke, what I mean by hidup terstruktur. Kelas 6 SD. Nah, kelas 6 SD itu adalah tahun dimana aku menemukan cita-citaku. What I wanna be when I grow up. Gimana aku mau menjalani hidupku waktu aku dewasa. Raja Bajak Laut tadi. Nggak sampai situ. Aku udah tahu. Tapi enggak. Tapi jalannya sama. Esensinya sudah sama. Esensinya sama. Kayak jalannya ya. Oke, aku sebutin aja lah. A content creator, orang yang terkenal, orang yang bijaksana, orang yang menginfluence orang lain, and all that stuff ya, kayak orang-orang terkenal banyak gitu. Dan itu emang cita-citaku udah dari kelas 6 SD sampai sekarang pun aku masih benar-benar pengen itu. Aku masih inilah cita-cita yang aku inginkan. Tapi dulu itu sebenarnya aku udah mulai konten kelas 6 SD. Udah pernah beberapa konten. Tapi ke stop kenapa? Karena di situasi tertentu, especially aku masuk SMP, and ini dimana hidup mulai menarik. SMP bagi aku itu dimana aku menemukan karakterku. Karena SD kan dulu kan aku di sekolah swasta yang anaknya dikit, dan aku jujur aja nggak bisa berbaur sama banyak orang, dan sifatku juga not a great one buat jadi manusia. Dan di SMP itu aku ketemu banyak orang baru, orang-orang yang benar-benar mengefek deep ke hidupku. Tak sebenarnya orang-orang ini nanti sensor aja. Nah, Kardus itu benar-benar ngefek banget, deep ngefek. Sensoran itu, Nora, Feris, Indira, Safa. Mereka benar-benar kayak aku berubah. Aku jujur aja, aku nggak ketemu mereka, aku nggak akan jadi orang yang kayak sekarang gitu. Kayak dulu kan aku kan ikut Kardus sih. Itu walaupun hanya sebuah kegiatan, hanya sebuah ekskul, padahal hanya sebuah keputusan kecil, tapi benar-benar efeknya besar banget di aku. Besar banget. Kalau aku nggak ikut Kardus, aku nggak akan jadi orang yang aku sekarang gitu. Wibu. Oke, gini, ada alasan kenapa aku wibu. Ya. There is a reason kenapa aku wibu wibu banget. Jalan itu pelarian. Ayo lah, dan pelarian. Sampai aku berat banget sih. Like, do you remember aku dulu itu mesti ngechat kon, especially kelas 9. Aku ceritai bagaimana hidup itu berat banget bagi aku, kayak there's so many shit in my life dulu SMP. Terutama kayak aku tahu SMP itu finally I know gimana cara. Adit kan udah pernah bilang dia itu di SMA itu pernah dijauhi, nggak pernah di-accept. Aku ngerasain itu di SMP. Aku ngerasain dimana aku masuk dalam suatu grup, but you're not accepted. You're not accepted, and that I know how it fucking feels. Ya. Terus rasanya dibully, aku tahu. Rasanya dijauhi temen, aku tahu. Itu semua dari SMP kelas 8 terutama. And that built me, and that semua itu membuat build karakter aku yang akhirnya SMA, SMP, SMA sampai sekarang itu benar-benar jadi titik dasar aku. Dan oke, jadi karena itu berat ya, dan itu hal-hal berat itu terjadi kelas 8, kelas juga sih, kelas 7 enggak, kelas 7 biasa aja, hanya permulaan. Kelas 8 mungkin tahun terberat yang pernah aku alami, jujur aja. Terus kelas 9 tambah berat kayaknya, nggak tahu lupa sih. Tapi habis kelas 9 kan COVID, I found the enemy. Fucking seru. Alasan kenapa, jujur aja alasan kenapa aku wibu banget sampai aku banyak dipanggil wibu itu karena pelarian.
pas Januari 2000, aku masih ingat Januari 2020 aku nemuin anime itu bukan nemuin sih, tapi aku mulai tertarik di dalam dunia anime itu Januari 2020 semester 2 kelas 9. Itu pas hidupku itu juga beberapa pas aku mulai cerita ke konbit. Aku jadi lain itu ada bukti lain itu 2020 scrollan aja itu. Lainku keren set terus. Aku ada jadi itu kan dimana kayak hidupku berapa, tapi waktu aku nemu series anime men yang aku pikirkan itu anime doang, kayak jancuk beban hidup itu kayak hilang men, beban hidup itu kayak nggak ada aja gitu kayak satu hari Soalnya kan gak hidup ya, cuma fantasi ya. nggak itu tapi kayak pertama kali aku kayak merasakan enjoyment. Saya alhamdulillah nggak merokok. Iya alhamdulillah nggak rokok ya, alhamdulillah pelarianku nggak anime lah ya. Tapi ya apa ya? Ya nggak apa-apa lah, mending lah daripada Ya mending ya I mean ya, and then like anime and I fell in love with anime more, terutama habis itu Maret tanggal 15 itu pengumuman 15 Maret 2020 pengumuman akhirnya kita gagal nggak jadi gagal UNAS, akhirnya soal juga diliburkan, dan mulai dari itu aku udah nggak belajar buat ujian-ujian, dan aku benar fokus 100% total anime, bener-bener anime like every single day. Hal yang aku konsumsi hanyalah anime, fully anime sampai tapi dengan itu aku juga dengan mungkin menurut kalian anime adalah hal yang negatif or anything, review itu negatif, tapi aku bersyukur banget bisa berkenalan dengan karena menurut aku hal-hal yang terbaik, hal-hal lesson terbaik bagi aku itu dari anime. Nggak anime dan manga. The best lesson I had is from anime and manga. Jadi aku anime sampai benar-benar dari mulai kelas 9 semester 2 sampai full kelas 10 juga full 100% anime. Like aku bahkan itu kamu pas kelas 10 udah kenal berapa anak? 10 saja. Aku awal SMA. Kelas 10 COVID Dikit banget sih. aku kenalnya dua orang dan itu full buat aku minta foto tugas. Aku salah satunya, Cok. Tapi kan dulu kan kelas 10 kan berarti kan ya zoom. Yang aku lakukan itu tiap hari itu bolos zoom, dan aku langsung bilang, mohon maaf Bu atau Pak, saya tidak ada internet. That is every single day how I live in 2020, 2021. Dan langsung nonton anime. Pak, turunkan Pak ijazahnya, Pak. Biasanya dicoret, Pak. Coret. Bodoh kan bos, saya tinggal lolos Cok. Pepek lah setiap hari yang tugas info bangsat lah, Cok. Kerjakan sendiri. I still remember dulu kayak 2022 pas kita pendakian itu satu ujianku matematika itu full kerjaan. Kon sing ngerjakan aku cek apa UTS enggak salah. Sumpah ya, please, gak ada effortnya belas. Gak ada effortnya satu itu 20 soal ya, kirim 20 langsung tak kirim 20. Pepek lah. Pepek banget gua. Ya tapi cuma banyak hal yang aku belajar dari anime gitu. Kayak mungkin contek itu bukan salah satunya ya. Ya itu nggak ngurus, oke. Itu contek lain nggak ngurus. I mean life lesson itu mungkin anime itu salah satu hal kecil, tapi kalau misalnya di lessonnya itu benar-benar berefek banget bagi aku. Terutama kayak beberapa contohnya Hunter x Hunter, which is I think is the best one of all time. Sudah bang, kampanyenya sudah. Itu menceritakan kalau the process is everything. Enjoy the little tiny detours, karena itulah yang lebih penting daripada apa yang ada di tujuanmu. And that is very true sekarang, karena banyak orang yang juga bilang sekarang ke aku itu kayak
just enjoy the journey tuh ya, just enjoy your process, enjoy your journey. Bahkan mama aku bilang enjoy waktumu pas kon sekarang bukan siapa-siapa, karena nanti kon ya bosan-bosan diri pas kon udah jadi seorang gitu kan. Kon sekarang itu kamu sekarang lagi merangkak dari bawah, enjoy aja waktumu itu, karena pasti ada suatu hal yang hal terpenting, nanti terpentingnya itu bukan pas kamu udah di atas ya, mamaku bilang gini. Dan nanti yang paling terpenting itu apa yang kamu dapat di journey-mu, itu yang mamaku bilang. Dan anime favoritku bilang sendiri juga gitu kan. Ya, that's why anime is penting banget buat aku. Tapi di SMA nggak hanya itu doang, nggak hanya anime doang. Kalau tadi aku di SMA bilang aku tadi di SMP bilang aku membentukkan karakterku kan. Kalau di SMA aku lebih ke character development, ya. Character development, which is anime pertama-tama of course. Terus aku ketemu orang ini. I met this guy in SMA in high school. Terus aku ketemu juga beberapa orang yang like you can censor this name, but Abdi Satrio. Kalau aku melihat mereka itu like they are one of the best person I've seen. I've ever met in my life gitu ya. Everything about them is amazing, terutama kayak how they speak. Itu saya tuh belum beritahu. Aduh, ini eksplisit. Cara mereka ngomong di kelas, cara mereka berkomunikasi dengan orang lain Di kelas tuh. enggak juga ya. Sudah aku lagi bicara penting. Cara mereka belajar, karena mereka top kelas kan, mereka juga top kelas. Aku ya bisa. Mereka tuh. Ya mereka. Iya, I'm underestimating you, Bal. Pepe. Terus aku gak ada respect. Ya betul. Ya, this one amazing person. Salah satu orang yang mengefek aku secara keseluruhan sampai aku sekarang itu benar-benar pengen I want to surpass this one person in my life. Sampai kayak kalau aku nggak surpass orang ini, aku nggak akan sukses. Aku sampai bermindset kayak gitu. Jadi SMP itu menemukan karakter, SMA itu karakter development dan segala-segala. Dan untuk persiapan untuk sekarang kuliah yang benar-benar start of my new journey untuk menjadi orang yang aku inginkan. Dan tadi pertanyaannya, apakah ada hal yang aku ingin ubah? Hidupnya jauh banget ya. Enggak ada sih. Wah, Enggak, karena everything is already changed in my journey. Semuanya udah berubah pas aku udah mengalami chapter zero, which is SMP dan SMA itu udah aku udah merasakan perubahan yang jujur aja. Kalau misal dari SD gitu, man of change man. Oh my god, I've changed so much kalau aku melihat bocilku yang masa lalu sampai sekarang. Kalau sekarang ya aku tinggal fokus what I need to focus. Kalau misalnya berubah paling hanya berubah kayak mengembangkan skill sih, lebih kayak mengembangkan potensi aja. Tapi kalau misalnya kayak karakter, I don't think. Tapi hanya lebih mengembangkan sih. Mari kita beri applause ya. Coba dia setidaknya ya, walaupun dalam lesson animenya itu tidak ada bekerja keras dalam akademik ya. Itu tidak tertera dalam SOP-nya itu tidak ada. Mungkin tapi sesuai dengan katanya enjoy the little detour. Yoi. Detournya waduh soalnya. Waduh. Tanya A, dia jelas no BDD sampai Z. Baru jawab A. Gak apa lah. Ben nambah durasi. Kita nambah durasi, Bos. Pepe jauh-jauh juga. Baterai ini berapa persen di Gojok? Kayak Sabang di Klapolit, Ultraman. Betul lah. Mendengarkan cerpen ya. Iya, sumpah. Lebar Mendengarkan cerpen. Wah, Adrian Wardana's journey in life, the journey of life ini kayak bukan general anjir. 1000 kali 10 cerpen. Buset. Ini aku tanya ya. Iya. Aku pertanyaannya itu tanya
apa karakter yang mau dirubah lah kok jadi dapat life story. Waduh. Nah, nanti kita kapan-kapan harus dengarkan life story-nya Mas Editor. Waduh. Tapi Nggak bisa. ya karena ya, kita sudah ngomong banyak ya, Ya. ngomong banyak tentang ya influence orang kepada kita, terus kayak bagaimana orang-orang itu bisa membentuk karakter kita. Terus ya pentingnya menetapkan nilai-nilai yang baik di masa kecil. Ya kita udah banyak cerita dan harap kalian bisa ya setidaknya dapat sedikit hikmah ya, minimal jangan mengikuti Adrian. Oke. Zoom ditinggalkan itu please jangan. Ya masih editor ya. Gampang kalau kalian Zoom meninggalkan itu alasannya itu gampang. Tinggal bilang internetnya nggak ada. Udah aku percaya mereka. Kalian boleh membangun diri tapi jangan mengganggu orang lain. Nah, kayak aku digangguin terus. Yes. Ya oke. Terima kasih sudah melihat episode hari ini. Jangan lupa subscribe, follow us on all social media. Ada di link di bawah. Si paling gue editor sing apik, sing celang-celing juar. Ada dikasih ya, ada dikasih juga ada di. Ya, ini ada foto Adit. Nah, foto Adit. Nah, ya Ki. Kita sudah cerita banyak hal. Terima kasih sudah melihat episode hari ini. Kita berpodium. See you next time. See you guys.